Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, insya Allah, perkenalkan, anak Mr. Jokro, insya Allah akan sharing namanya. Kita berbagi, sharing, motivasi, cara senang mudah menghafal Quran. Oke, boleh Mr. Udah. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu nih, apa sih kenapa kita harus menghafal Quran? Ada yang tahu kenapa kita harus menghafal Quran? Kenapa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, boleh kita lanjut, Mister. Yang pertama, kita sebelum menghafal Quran, yang pertama-tama harus kita pupuk dalam diri adalah niat. Niat sebelum menghafal Quran. Untuk apa kita menghafal Quran? Buat siapa? Karena apa? Tujuannya kenapa? Nah, karena dalam hadis kita lihat itu ketutupan A. Innamal a'malu binniyat. Apa artinya? Ada yang hafal nggak? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Oke? Contoh, misalkan teman-teman ngeliat di masjid ada yang sholat sendirian. Teman-teman tahu nggak dia sholat apa? Secara lahirnya, secara zohirnya, tahu nggak? Nah, itu kan kita nggak tahu ya, dia entah sholat sunnah, entah sholat emang misalkan ketinggalan sholat jamaah. Nah, itulah pentingnya niat. Niat itu dalam hati. Kita niatkan, kita camkan, buat apa kita menghafal Al-Quran. Lanjut, Ustaz. Nah, yang pertama, motivasi kita menghafal Al-Quran. Apa sih yang membuat kita semangat menghafal Al-Quran? Kita bisa lihat di sana ada 3 hadis. 3 hadis yang pertama, Mister bacakan ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Siapa sih yang nggak mau dikasih syafaat sama Al-Quran? Nanti di hari kiamat ketika padang mahsyar panas, nggak ada yang bisa menolong satupun kecuali amal perbuatan kita semua yang kita kerjakan di dunia ini. Kalau kita lihat di sini, ini tulisannya bacalah Al-Quran. Tapi di tafsir yang lain, di pengertian hadis tersebut, itu nggak cuma membaca, baca dan menghafal dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Yang kedua, lihat. Yang ini aja langsung. Yuqal li sahibil Qur'an, Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhirin ayatin taqra'uha. Kita lihat artinya, dikatakan kepada pembaca Al-Quran atau penghafalnya ketika masuk surga, bacalah Al-Quran, bacalah dengan tartil sebagaimana kalian dulu membaca dan menghafalnya di dunia. Karena kedudukan teman-teman nanti di surga tergantung ayat terakhir yang teman-teman baca atau teman-teman hafal. Misalkan teman-teman udah khatam Quran, ya insya Allah bisa tinggi nanti derajatnya. Nggak cuma menghafal tapi harus juga diamalkan. Lanjut, Mister. Nah, ini juga salah satu hadiah bagi para penghafal Quran. Siapa sih yang nggak sayang sama orang tua? Kita semua, teman-teman, pasti semua sayang ya. Nah, salah satu cara buat kita menyenangi orang tua nanti di akhirat nanti, lihat, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak tulisannya yang artinya? Enggak ya? Ini nggak kelihatan, sini kelihatan. Oke, Mister bacakan. Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti seperti orang yang wajahnya cerah. Lalu bertanya kepada para penghafalnya, kamu kenal saya? Kenal nggak? Tiba-tiba nanti misalkan di hari kiamat ketika teman-teman sudah selesai hafalan Quran, sudah mengamalkannya, bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, nanti di hari kiamat akan datang seorang yang wajahnya cerah, akan menanya kepada teman-teman, kamu kenal saya nggak? Saya itu dulu yang membuat kamu begadang setiap malam, tidak tidur malam hari, yang membuat kamu kehausan di siang hari, artinya puasa. Apa di situ ya? Kemudian dikatakan,
Oh, kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepala kedua orang tua, di kepala penghafal Quran tersebut awalnya. Dan kedua orang tuanya pun dikasih mahkota dan pakaian yang indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Lalu orang tuanya menanyakan, orang tua teman-teman misalkan menanyakan, "Ya Allah, dari mana kami dapat pakaian seperti ini?" Tiba-tiba orang tua kaget, tiba-tiba kok dipakaikan pakaian yang indah gitu. Lalu dikatakan itu adalah sebab karena dulu teman-teman atau anaknya orang tua teman-teman menghafal dan belajar Al-Quran. Gitu ya. Jadi pertama tadi motivasi kita menghafal Al-Quran. Pertama, biar mudah, biar gampang masuk surga. Yang pertama. Yang kedua, untuk membahagiakan orang tua. Oke, yang bawa buku catatan boleh dicatat. Sesuai tadi ada hadisnya juga. Yang ketiga, lanjut, Mister. Maaf. Nah, ini dia yang tadi sempat bisa disimpulkan dari sini semua. Yang pertama, beberapa keutamaan dan plus motivasi menghafal Al-Quran. Yang pertama, sebagai kekuatan pendalilan dalam setiap permasalahan alam agama. Nah, kalau teman-teman bisa hafal Quran, bisa mungkin di luar kepala, nah, dan juga paham maknanya. Nanti ketika misalkan ditanya hukum apa, misalkan ada yang nanya teman-teman, ini hukumnya apa? Nah, tentu teman-teman bisa mendatangkan jawabannya dari Al-Quran. Contoh misalkan permasalahan apa ya? Permasalahan zakat. Permasalahan zakat ada tuh di Al-Quran, surat Al-Baqarah. Nah, itu kan pasti merujuknya ujung-ujungnya ke Al-Quran juga kan. Nah, itulah fungsi kita menghafal Al-Quran. Woi, tiuran. Duduk dong. Yang kedua, apa tuh? Ingin bisa khusyuk dalam qiyamul lail dengan Al-Quran. Nah, harus nih tahajud. Jangan bangunnya setelah subuh. Nah, kita usahakan sebelum subuh udah bangun biar bisa tahajud qiyamul lail. Nah, bisa tuh di situ waktu-waktu tersebut bisa buat murojaah hafalan Quran yang udah teman-teman hafal. Karena salah satu waktu terbaik buat murojaah hafalan itu waktu subuh atau sepertiga malam. Sepertiga malam itu dari mulai jam 1 sampai subuh jam 4. Nah, sepertiga malam itu waktu-waktu terbaik buat murojaah Al-Quran. Yang ketiga, nah tadi kita sudah sempat sebutkan mendapat derajat surga yang tinggi. Nah, ini salah satu hasil dan keuntungan kita menghafal Al-Quran, insya Allah. Nah, yang keempat, lihat, menjadi keluarga Allah di muka bumi. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya, masa Allah punya keluarga? Nah, di salah satu hadis ada tuh disebutkan Inna lillahi ahlina minan nas. Itu di situ artinya bukan keluarga gitu. Itu artinya orang-orang terdekat Allah. Nah, jadi di sini artinya menjadi orang-orang terdekat bagi Allah. Oke? Nah, yang selanjutnya menjadi muslim terbaik. Nah, ada yang tahu hadisnya apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, muslim terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, setelah kita menghafal Quran, jangan disimpan di diri sendiri aja, jangan. Kita harus sharing, harus diajarkan ke yang lain. Misalkan ada teman-teman yang agak sulit menghafal, kita bantu bareng-bareng biar bisa menghafal. Yang terakhir, memperoleh pahala dan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sudah pasti ya, insya Allah kita niat menghafal Quran itu untuk mendapat pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan misalkan aku niat menghafal Quran biar terkenal jangan. Itu salah, keliru. Jangan sampai kita salah niat dalam menghafal Quran. Jangan sampai ada terbersit keinginan teman-teman, pengen hafal Quran, pengen terkenal. Jangan. Jangan sampai. Karena nanti malah hilang semua kebaikannya. Gitu. Lanjut. Nah, jadi bagaimana kita memulai menghafal Al-Quran? Karena tadi setelah kita sebutkan semuanya,
awal-awal sebelum menghafal Quran, bagaimana motivasi menghafal Quran, keuntungannya apa aja. Nah, how do we begin? Kaifa nabda? Bahasa Arabnya kaifa nabda hadza? Lanjut, Mister. Nah, kita lihat hal-hal yang mempermudah dalam menghafal Al-Quran. Diperhatikan semuanya. Yang pertama tuh, mempelajari dan menguasai kaidah-kaidah tajwid dan makharijul huruf dengan baik dan benar. Nah, di sini nih. Kita ketika mulai nanti menghafal Quran, nggak mungkin serta-merta kita udah jago bacanya, enggak sih? Ya kan? Nah, pasti kita awalnya harus belajar tahsin dulu, tahsin. Memperbaiki bacaannya sesuai dengan hukum tajwid. Nah, baru mulai setelah itu menghafalnya. Jadi nanti insya Allah nanti kelas juga kita akan membagi 3 kelompok kalau nggak salah. 3 kelompok. Yang pertama kelompok tahsin bagi teman-teman yang mungkin perlu mendalami lagi bacaan Qurannya. Yang kedua kelompok tahfiz. Nah, tahfiz ini sudah mulai marhalahnya mulai menghafal Quran. Nah, yang ketiga marhalah takhusus. Takhusus ini yang udah dikatakan udah mahir lah, udah jago bacaan Qurannya. Nah, kita masukin ke kelompok takhusus namanya. Yang kedua, memilih guru yang benar dan tepat. Nah, ini sudah pasti ya. Insya Allah kita semua sini bareng-bareng belajar Al-Quran bareng-bareng. Yang ketiga, memilih dan mencukupi satu cetakan mushaf saja. Nah, ini salah satu tips yang perlu kita tahu semua. Nah, bentar ya. Misalkan teman-teman di awal-awal pengen ngafal Quran, lagi nyari Al-Quran di toko misalkan. Nah, udah memutuskan habis itu membeli, misalkan contohlah inilah hafal Quran. Nah, usahakan kita dari awal menghafal sampai nanti akhir insya Allah khatam misalkan 30 juz, Al-Qurannya ini aja, jangan diganti. Biar apa? Tahu nggak ada yang biar apa? Biar karena kan kita buka sebagian Al-Quran, beberapa Al-Quran itu susunan ayatnya beda-beda. Nah, kenapa tadi kakak bilang, mister bilang jangan ganti-ganti? Biar nanti misalkan lagi waktu murojaah. Nah, kalau misalkan ganti-ganti mushaf kan otomatis susunan ayatnya kan berubah-ubah. Nanti bikin apa ya? Agak nggak nyambung gitu. Karena kan dulu kita awalnya misalkan menghafal di satu Quran posisinya di sebelah kanan misalkan, di paling kanan. Setelah ganti mushaf, tahu tuh ayatnya posisinya tengah misalkan. Nah, itu kan lumayan mengganggu untuk murojaah kita semua gitu. Nah, tadi kita lihat memilih dan mencukupi satu cetakan mushaf saja. Dari awal teman-teman ngafal sampai akhir nanti insya Allah khatam, pakai satu mushaf aja, jangan ganti-ganti. Nah, usahakan Mr. Sarlin cari yang segenggaman tangan, jangan terlalu gede, jangan terlalu kecil juga. Karena kan biar mudah dibawa-bawa kemana-mana gitu. Oke. Selanjutnya apa tuh? Poin selanjutnya, menentukan waktu dan tempat yang tepat. Nah, tadi udah sempat Mister singgung dan sebutkan salah satu waktu yang tepat membaca dan menghafal Quran dan merojahnya. Tadi apa? Di sepertiga malam. Di waktu-waktu subuh lah, sebelum subuh sampai setelah subuh itu merupakan waktu-waktu yang baik. Nah, apa? Udah mandi, betul. Ya, udah cuci muka minimal ya. Lanjut. Poin setelahnya, menguasai bahasa Arab opsional. Nah, ini harus ya. Karena kan ini poin yang ini kenapa harus paham bahasa Arab? Karena biar nanti kita bisa paham juga isinya. Jadi kita merojaah Al-Quran, nah otomatis paham apa yang kita baca, apa yang kita merojaah gitu. Oke? Paham? Lanjut, Mister. Nah, kita mulai metode menghafal Al-Quran. Yang pertama, menghafal sedikit, mengambil porsi hafalan baru. Ya, ketika kita baru mulai menghafal Quran, jangan langsung kita ambil semuanya kayak satu halaman langsung kita baca, langsung kita hafal saat itu juga jangan. Kita pelan-pelan bertahap dari yang sedikit nanti banyak. Karena kan kata pepatah
sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah, kita bertahap. Pertama, jangan langsung banyak, kita ambil per ayat aja dulu, kita hafal, baru setelah itu berkembang lagi. Nah, ini nyambung juga ke poin yang selanjutnya, membaca ayat-ayat yang ingin dihafal sebanyak 20 kali sambil melihat mushaf. Contoh, menghafal surat An-Naba, ayat pertama apa An-Naba? Amma yatasaalun. Misalkan teman-teman baru mulai menghafal An-Naba. Nah, baca ayatnya yang pertama, amma yatasaalun sebanyak 20 kali. Mau dihitung boleh, nggak dihitung juga nggak apa-apa. Yang penting lumayan banyak diulang. Ulang terus sampai dirasa oh udah nempel nih. Nah, nanti ditutup mushafnya, diulang lagi. Dibuka lagi. Lanjut ke ayat selanjutnya. Nah, poin selanjutnya, membaca ayat pertama 10-20 kali sambil melihat mushaf. Nah, tadi udah sebutkan sama Mister, dibaca 10-20 kali. Mau dihitung nggak apa-apa, nggak dihitung juga nggak apa-apa. Yang penting sudah dirasa cukup. Nah, boleh lanjut ke ayat selanjutnya. Nah, tadi sempat Mister singgung juga, tutup mushaf lalu hafalkan. Nah, setelah tadi diulang, nah, perhatiin. Setelah nanti tadi diulang satu ayat per ayat diulang-ulang 20 kali, 10 kali, habis itu tutup mushafnya. Kita coba baca tanpa melihat, diulang. Amma yatasaalun. Udah dirasa hafal nih, keluar tanpa melihat mushaf, baru buka ayat selanjutnya. Buka lagi mushafnya, Qur'annya, lanjut ke ayat selanjutnya. Baca lagi ayat kedua, amma yatasaalun anin naba'il azim, diulang 20 kali. Diulang 20 kali, mau lebih enggak apa-apa. Habis itu tutup. Ulang. Anin naba'il azim. Terus setelah itu kita kan tadi awal sempat disebutkan jangan langsung banyak-banyakan. Nah, kita coba 2 ayat dulu. Setelah 2 ayat dirasa hafal, kita coba tutup mushafnya, baca dari awal surat. Amma yatasaalun, disambung ke ayat kedua. Anin naba'il azim. Sampai dirasa udah hafal tanpa melihat mushaf, baru lanjut lagi ke ayat ketiga. Seperti itu. Nah, bisa dibaca teman-teman di sini. Tadi yang sudah Mister sebutkan ada di sini. Begitu seterusnya sampai akhir surat, gitu ya. Lanjut, Mister. Nah, ini ringkasannya dari yang tadi udah disebutkan Mister, udah dibahas. Nah, ini ringkasannya, tabelnya. Kalau yang bawa catatan boleh dicatat. Metode, lihat metode ayat-ayat yang dihafal. Bawahnya per ayat. Nah, dari ayat pertama per ayat selanjutnya 10-20 kali. Yang pertama melihat mushaf seperti yang tadi Mister sebutkan. Melihat mushaf, setelah nanti sudah dirasa hafal tanpa melihat mushaf, boleh ditutup, habis itu diulang lagi. Nah, begitu seterusnya. Nah, setelah per ayat tadi udah hafal, nah, boleh digabung per ayat, jadi ayat 1 ke ayat 2, ayat 2 ke ayat 3, nanti dibaca lagi dari awal surat, ayat 1, 2, 3. Nah, setelah hafal, lanjut lagi ke ayat selanjutnya, seperti itu sampai akhir surat. Total ya. Kalau di total kita 45 sampai 70 kali kira-kira kalau dihitung. Kalau dihitung ya ribet kita ngitung. Ahsannya baiknya jangan dihitung, udah ulang-ulang terus aja sebanyak mungkin sampai hafal. Pokoknya poin dari menghafal Quran itu pengulangan, diulang-ulang, pengulangan. Tikror namanya kalau dalam bahasa Arab. Tikror. Dan tadi 2 kuncinya, melihat mushaf dan tanpa melihat mushaf. Lanjut, Mister. Nah, ini juga salah satu di antara cara biar cepat menghafal Qur'annya. Tadi ketika udah dihafal secara mandiri, secara sendiri-sendiri, ketika mau distorkan ke musyrif, ke guru, jangan langsung distorkan langsung ke guru. Coba disimakkan ke temannya dulu. Jadi misalkan nanti di halakoh, misalkan bentuknya halakoh, udah dihafal sendiri. Nah, jangan langsung misalkan udah siap mau distorkan ke musyrif, jangan. Disimakin ke temannya dulu. Jadi minta simakin dong 1 surat atau 1 halaman. Nah, setelah disimakin udah pasti, udah yakin nih
lancar. Oke, baru mulai distorkan ke ustadznya, ke musyrif. Nah, ini kelihatan nggak yang bagian sini? Enggak ya? Buram ya? Enggak apa-apa. Boleh lihat yang ke situ aja. Lanjut ke poin selanjutnya, menyambungkan hafalan kemarin dengan hafalan hari ini. Nah, misalkan hari ini hari Selasa, teman-teman ngafal surat An-Naba tadi, udah selesai hari ini, udah distorkan, sudah selesai. Nah, jangan langsung ditinggalin gitu aja. Setelah selesai, nanti misalkan udah distorkan ke musyrif, balik lagi ke tempat duduk. Nah, itu ulang lagi surat An-Nabanya, ulang lagi sebanyak kira-kira 3 kali. 3 kali. Nah, itu dirasa cukup lah untuk biar lebih nempel ke kepala kita. Nah, habis setelah itu baru nambah hafalan buat hari esoknya gitu. Ada nggak ya? Nah, menyetor hafalan yang telah dihafal bisa dengan guru, teman, atau orang-orang yang lancar membaca Al-Quran. Nah, itu poinnya. Disetorkan ke teman dulu ya, baru disetorkan ke musyrifnya, ke ustadznya, misternya. Nah, yang kedua, poin kedua, menyambungkan hafalan kemarin dengan hafalan hari ini. Nah, misalkan setelah hari Selasa ini selesai menghafal An-Naba. Nah, besok hari Rabu masuk kelas lagi. Nah, sebelum distorkan lagi ke gurunya, ke misternya, itu ulang lagi An-Nabanya yang kemarin baru dihafal. Diulang lagi biar lebih pasti, memastikan hafalannya nggak hilang nih. Kemarin baru dihafal, capek-capek dihafal, diulang lagi, alhamdulillah masih ingat. Nah, kalau misalkan kita tinggalin gitu aja, ya sayang banget. Karena kan hafalan Quran itu mudah hilang sebenarnya kalau nggak diulang-ulang. Makanya kuncinya diulang, ulang, dan ulang. Gitu. Lanjut, Mister. Nah, ini tadi tabelnya. Kesimpulan dari yang tadi sudah Mister sampaikan, ini diringkas seperti ini. Hafalan kemarin dan hari ini dibaca lagi, diulang lagi 10-20 kali atau sebanyak-banyaknya. Sambil melihat mushaf nggak apa-apa. Sambil melihat nggak apa-apa. Nah, setelah 10-20 kali dilihat, nah, cobalah tutup, baca tanpa melihat. Nah, baca tanpa melihat itu ya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, 5-10 kali. Total kita gabungin tadi yang melihat mushaf tanpa yang dengan yang tanpa melihat itu bisa 15-30 kali. Lanjut, Mister. Nah, ini cara mudah merojaahnya. Tadi kan sudah kita sampaikan harus merojaah terus, diulang lagi. Nah, ini di kita sampaikan, Mister sampaikan cara mudahnya. Yang pertama, hafalan satu surat. Ketika kita hafalannya tadi satu surat, targetnya misalkan per hari satu surat. Nah, kita nggak boleh nambah surat yang baru, mulai surat yang baru, hafalan nambah surat yang baru, kecuali kita udah memastikan surat yang lama tuh lancar. Nah, kita bisa baca, tidak boleh menambah hafalan surah baru kecuali sudah lancar membaca satu surat dan menyetorkannya. Disetor boleh ke teman, boleh ke ustadznya, boleh ke baca sendiri, boleh. Nah, misalkan udah nambah lagi satu juz hafalannya. Nah, kita nggak boleh nambah ke juz selanjutnya kecuali sudah lancar dan sudah diujikan. Kalau dulu Mister di pondok Mister dulu, itu sebelum naik ke juz selanjutnya, itu ada ujiannya dulu dari musyrif halakohnya. Nah, misalkan ditanya, kamu udah selesai juz 29? Udah, Mister. Sudah, Ustaz. Boleh sini Mister uji dulu, Mister tes dulu. Baru misalkan lulus tesnya, baru mulai nambah hafalan ke juz 28 dan seterusnya. Selanjutnya, hafalan 2 juz atau lebih. Dengan cara sebelumnya bisa dipraktekkan juga pada hafalan 2 juz atau lebih. Lalu digabungkan ke 2 juz dan diulangi lagi proses sebelumnya. Nah, pokoknya intinya kita nggak boleh nambah ke level yang lebih tinggi kecuali level sebelumnya udah dilancarkan. Nah, gitu. Kalau misalkan main game kan level 1, nggak mungkin kita bisa lengkap ke level 2 kan? Nggak mungkin, kecuali nge-cheat. Nah, di Al-Quran kita nggak bisa nge-cheat, harus bertahap kita lalui. Level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Lanjut, Mister. Nah, ini Mister buat tabel lagi.
biar lebih mudah kita menyimpulkannya. Misalkan teman-teman ada, ini siapa namanya? Faruk. Misalkan Faruk hafalan udah 5 juz misalkan. Amin. Udah 5 juz. 5 juz hafalannya belum? Amin. Insyaallah secepatnya ya. 5 juz misalkan Faruk 5 juz hafalannya totalnya. Nah, yang wajib dimurojaah sama Faruk itu 1 juz dulu sebelum naik ke juz ke-6. Contohnya, misalkan Faruk udah hafal juz 30 sampai 26. Nah, Faruk nggak boleh naik ke juz 25 sampai juz 30-nya lancar. Begitu seterusnya. Misalkan Faruk udah nyampai juz 25, 25-nya udah lancar. Terus mau naik ke juz 24. Nah, itu juz 2 nggak boleh naik ke juz 24 sampai juz 29-nya lancar. Jadi kelipatannya 5 gitu. Kita bisa lihat. Nah, kalau misalkan udah sampai 10 juz, udah sampai misalkan juz 21 udah hafal, udah selesai. Nah, mau naik ke juz 20. Nah, kita wajib murojaahnya diwajibkan per hari itu 2 juz. Jadi misalkan Faruk, kita contoh lagi Faruk mau lanjut ke juz 20. Nah, berarti per hari kewajiban Faruk yang dimurojaah itu 2 juz. Berarti bertahap dari juz 30, 29 per hari. Jadi hari berikutnya 28, 27 dan seterusnya. Kenapa harus gini? Karena seperti yang tadi Mister sudah sampaikan, hafalan Quran tuh gampang hilang. Kalau nggak diulang-ulang, tuh gampang hilang. Nanti atau udah kok lupa. Itu tandanya nggak diulang-ulang. Kuncinya diulang-ulang. Nah, caranya boleh, metodenya boleh sambil melihat, boleh sambil ditutup mushafnya. Lanjut Mister. Nah, ini metode menghafal dan murojaahnya. Kita lihat. Bersuara ketika murojaah. Nah, jangan sampai murojaah Quran cuman mulutnya doang yang gerak tapi nggak ada suaranya ya. Apa ininya nggak ngefek gitu. Harusnya kita lantunkan, kita suarakan Al-Qur'annya. Kita dibaca amma yatasalun 'anin naba'il 'azim. Jangan sampai nggak ada suaranya misalkan. Cuman bergumam doang mulutnya. Nggak lucu gitu. Yang kedua, lanjut. Poin yang kedua, membuka dan menutup mushaf sambil menghafal dan murojaah. Nah, itu yang tadi udah sering kita sebut, udah sering kita singgung. Itu bisa 2 metode. Metode murojaahnya ditutup mushaf atau dibuka mushafnya. Yang ketiga, poin selanjutnya, tidak berpindah sebelum lancar. Nah, yang tadi udah kita bahas sering, udah kita sebutkan tadi sering, nggak boleh pindah juz, nggak boleh pindah surat, nggak boleh pindah ayat kecuali ayat atau juz atau surat sebelumnya sudah hafal, sudah lancar dan mungkin istilahnya mungkin itu sudah nempel ke kepala. Selanjutnya, waktu menghafal dan murojaah. Nah, cari waktu yang terbaik. Di antara waktu-waktu terbaik tadi udah kita sebutkan juga, itu sebelum subuh. Nah, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Yang kedua, apa tuh di situ? Setelah sholat subuh menjelang waktu zuhur. Jadi habis sholat subuh sampai kira-kira jam 11-an lah. Itu lumayan waktu yang terbaik untuk kita menghafal dan murojaah Qur'annya. Nah, yang ketiga, ini pasti ya, ketika sedang bersemangat. Gak mungkin ketika lagi boring, lagi gak mood, atau murojaah, gak mungkin gak bawa semangat, gak enak. Harus ketika lagi semangat-semangatnya. Selanjutnya, murojaah Al-Quran dalam sholat. Nah, ini biasanya dalam sholat-sholat sunnah. Ketika lagi sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Nah, itu diulang-ulang lagi hafalannya. Yang ketika tadi udah distorkan ke musyrif ustadznya. Lanjut Mister. Nah, ini nih. Sedikit hal yang harus diperhatikan ketika menghafal Al-Quran. Yang pertama, menjauhi segala bentuk maksiat dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, biar hafalan kita tetap lancar, tetap bagus. Salah satu hal yang perlu mendukung tersebut adalah jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Suka ngejailin teman atau suka betak sendal di masjid. Siapa yang suka ambil sendal temannya di masjid? Bawahnya
awalnya swallow, tahu-tahu pulang-pulangnya eger, kan? Iya, nggak boleh. Itu bisa mempengaruhi hafalan Quran kita, karena kan itu namanya gosok. Kalau istilahnya gosok, itu mencuri. Nah, selanjutnya bersabar dalam menghafal dan merojaah. Nah, mungkin yang dari tadi sudah Mister sampaikan, teman-teman ada yang sedikit bingung. Susah nggak sih ngapal Quran? Susah nggak sih? Sebenarnya gampang. Hafal Quran tuh gampang. Yang penting teman-teman tahu kuncinya. Satu, kuncinya apa? Ada yang tahu? Bukan niat salah satunya. Tapi ini kunci paling utama, yaitu fokus, konsentrasi. Nah, ketika lagi baca Quran, murojaah, hafal, konsentrasi. Jangan sambil ngobrol, jangan sambil mainan-mainan pensil misalkan. Fokus ke bacaan Quran yang kita hafal dan murojaah, gitu. Mau dites? Lanjut ke poin selanjutnya. Selalu minta hidayah dari Allah Azza wa Jalla agar diteguhkan terhadap apa yang telah dihafalkan. Nah, poin penting juga doa terus, minta pertolongan ke Allah, karena nggak mungkin kita menghafal Quran atas diri kita sendiri atau atas usaha kita sendiri, nggak mungkin. Pasti ada pertolongan dari Allah. Kita harus berdoa, contoh-contoh doa yang diijabah pas kapan waktu-waktunya, sebelum iqomah sholat misalkan, gitu. Lanjut Mister. Sekian dan terima kasih. Nah, bisa kita simpulkan tadi ya, setelah udah tadi dijelaskan sama Mister panjang lebar. Nah, bisa Mister sampaikan dari awal. Kita sebelum menghafal Quran yang perlu kita sama-sama ketahui adalah niat. Pertama niat dulu. Niat menghafal Quran. Kita untuk apa niatnya? Buat apa? Karena siapa? Nah, karena Allah kah atau karena siapa gitu. Misalkan ada yang disuruh menghafal Quran. Nah, kita harus dari diri sendiri, kemauan dari diri sendiri. Yang kedua tadi motivasinya, motivasi menghafal Quran. Biar apa? Akan dapat apa nanti hasilnya. Kayak tadi kita sudah sampaikan, itu salah satu keutamaannya bisa menjadi orang-orang terdekatnya Allah. Yang kedua, nanti bisa memberikan mahkota pada orang tua nanti hari kiamat, dan seterusnya. Selanjutnya tadi metode menghafalnya. Nah, tadi Mister sudah sampaikan juga, diulang-ulang per ayat. Nah, sampai nanti udah sampai ayat terakhir, baru digabungkan lagi penggabungan dari ayat pertama ke ayat kedua, terus ayat ketiga ke ayat keempat, dan seterusnya sampai akhir, dan baru digabungkan satu surat seluruhnya. Yang kedua tadi metode murojaah. Nah, metode murojaahnya juga sama, diulang-ulang terus dari awal surat sampai akhir surat. Ketika nanti udah sampai satu juz lengkap, nah, diulang lagi satu juznya dari awal juz sampai akhir juz. Oke, begitu seterusnya. Nah, yang tadi juga terakhir, waktu-waktu ideal menghafal Quran. Apa tadi pertama? Sebelum subuh atau sepertiga malam terakhir. Usahakan bisa bangun dan tahajud qiyamul lail. Nah, yang kedua, tadi setelah subuh sampai sebelum zuhur, kira-kira jam 11. Itu waktu ideal, waktu yang cepat masuk ke kepala ketika menghafal Quran. Yang ketiga, kapan? Ada yang tahu tadi? Waktu ketiga, waktu ideal menghafal Quran. Ketika semangat. Nah, betul. Ketika semangat menghafal Quran. Gak boleh lagi loyo, lagi lesu, lagi lemes. Gak mungkin kita bisa menghafal Quran, oke? Yang keempat, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering berdoa, sering berbuat kebaikan. Jangan juga berbuat kayak tadi yang Mister contohkan, suka gosok sendal, pergi datang-datang pakai swallow, pulang-pulang pakai eger, kan enggak gitu. Oke. Bisa dipahami ya? Fahim tuh? Yang teman-teman akhwat fahim tuh? Nah, oke, sekian dari Mister, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa kita jalankan bareng-bareng nanti. Oke. Sekian dari Mister. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Mister.